belajar dan mendapatkan antusiasme ya, mendapatkan ilmu baru, power baru dari upline kita yang sudah pulang dari Turki. Dan kesempatan pagi ini masih melanjutkan ya, power yang masih panas di tubuh kita sekalian. Kita akan belajar dari pembicara-pembicara kita, dari senior-senior kita dan juga pelatih bisnis kita. Yang mana kesempatan pagi ini akan ada 2 agenda. Mas Pras, mohon maaf diaktifkan lagi mic-nya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, berbahagia sekali pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali di acara Zoom ini. Di ruangan ini sudah kurang lebih ada 35 orang ya, yang sangat antusias untuk saling belajar bersama pelatih-pelatih bisnis kita. Di mana pada kesempatan pagi ini akan ada 2 pembicara ya, dan 2 materi tentunya. Yang pertama akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu pelatih bisnis saya, Bapak Julius Widantoro, dan juga akan disampaikan oleh seorang dosen dari Kota Lombok yaitu Bapak Muhammad Taufik. Yang ingin belajar dan ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk mengetikkan 4545 menandakan keseriusan kita untuk belajar pada pagi ini, mendapatkan materi yang tentunya nanti sangat-sangat bermanfaat untuk kelangsungan kelancaran bisnis kita. Terima kasih Bapak Arif, kemudian Dr. Samsiah, Bapak Rahmat Bala, Bapak Hilman, Mbak Riana. Wah, semua juga ingin mendapatkan ilmu ya tentunya dalam acara How to Start pagi ini. Baik, tidak perlu panjang-panjang lagi karena waktu semakin siang. Untuk menghemat waktu, saya segera mengundang pelatih bisnis saya, senior saya yang terhormat dan sangat saya banggakan dan saya cintai, Bapak Julius Widantoro dari Jakarta. Dipersilakan masuk untuk mengajari kita bagaimana kita bisa, materi yang pertama ini yaitu bisa merubah mindset kita untuk merubah mindset negatif atau merubah mindset yang pesimis menjadi mindset yang percaya diri, mindset yang selalu optimis untuk keberlangsungan bisnis kita, keberlangsungan hidup kita, agar kita bisa segera meraih impian di dunia bisnis One More International tentunya. Dipersilakan kepada Bapak Julius, silakan. Selamat pagi Pak Julius. Saya sambut dengan lagu Roma Irama ini. Lagu Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih teman-teman. Dan Mas Pras ini seorang yang punya talenta komplit. Bicara produk oke, bicara marketing plan sangat menginspirasi, menjadi MC juga luar biasa, membangun semangat, dan sekaligus menjadi DJ atau operator, luar biasa. Kita berikan angka 9 buat MC kita yang luar biasa, Mas Pras. Ya, teman-teman sambil dengarkan lagu ini, kita ketikkan angka 9 buat Mas Pras, saya berikan angka 9 yang banyak, sambil doa semoga nanti segera bisa naik peringkat, menjadi beginner, menjadi apprentice, dan menjadi asisten supaya juga ketika berangkat ke Istanbul Vision Day ke-6 itu dengan seluruh timnya. Ya, saya doakan segera, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam buat Anda semua. Selamat pagi, saya sangat gembira. Ketika di Turki di hari ketiga saja saya sudah sangat-sangat rindu, apalagi setelah mendengarkan Vision Day. Nah, teman-teman, karena di sini banyak wajah baru, saya izin perkenalkan diri. Sambil sekaligus saya boleh minta dong lihat, kalau bisa membuka kamera, buka kamera, ingin lihat senyumnya teman-teman. Saya ingin ambil foto, kita buka galeri, nanti akan saya kirimkan ke Mr. Gurkan, ke Pak Rudi Simon, ke Pak Haji Naim, dan juga ke Pak Ismet. Mari kita lihat wajah-wajah ceria, wajah-wajah penuh semangat. Ada Pak Rudi, ada Dr. Samsiah, yang selalu ketawanya bikin gembira, Dr. Samsiah ini. Mantap. Seorang guru senam, seorang dokter yang luar biasa, ahli masak juga. Lalu ada Bu Ismawati dari Lombok, ada Pak Iwan. Nah, kita foto, teman boleh kasih
wajah yang paling manis, senyum yang paling indah. Saya kira semua sudah sarapan, sudah bekerja, sudah ada yang ke gereja, sudah ada yang olahraga pagi seperti Mbak Rani. Mari kita foto sejenak. Nanti boleh kalau mau tutup lagi. Tunggu lagi pakai Ayo jilbab. cepat bersama. Sebentar Tidak lagi usah pakai lipstick, tidak apa-apa. Tidak pakai jilbab sayang. Ya Allah. Oke, saya tunggu. Tunggu pakai jilbab. Aduh. Pakai jilbab boleh. Mbak Riana apa kabar? Nah, kelihatan wajahnya Mbak. Pak Ray Kupang, ada Bu Nancy. Apa kabar Bu Nancy? Kangen saya. Aduh, pengen banget ketemu di Istanbul nih, di Masjid Hagia Sophia. Amin. Amin. Ada Pak Jose Jimenez, ada Mbak Sinta, ada Pak Iwah Ahmad. Salam kenal ya, kalau belum kenal. Ada Pak Beni Kuritno ya, yang sudah nyuruki kita, luar biasa. Salam hormat buat Pak Hilman sama Pak Arif di Bandung. Lalu ada Pak Rahmat, luar biasa. Pak Joy Resi, yang mungkin baru pulang dari gereja. Ada Pak Irwan Syam, seorang wartawan. Siapa lagi yang terbuka ya? Pak Muhammad Yunus, ada sahabat saya Pak Jupri Upaya yang tadi saya sudah sapa, ada di Kepulauan Sula. Sudah pakai Kepulauan jilbab. Sula itu 200 kilo dari Ternate. Oke, nah yang belum bisa buka kamera tidak apa-apa. Meskipun saya sangat rindu buat Anda, saya foto sejenak. Boleh tahan senyumnya teman-teman? Boleh tahan senyumnya? Kita foto sejenak. Saya foto sebentar. Ini baru pindah ke screen 1. 1, 2, 3. Mantap. Sambil tangan satunya juga ada. Yang screen kedua, tahan senyum. Saya tidak tahu Anda di screen mana. Tahan senyumnya. Boleh sampaikan angka 1 begini supaya bisa terlihat. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman boleh kasih musik lagi, Mas Pras? Siap. Musik Oke. semangat hari Minggu. Musik supaya kita happy sebentar. Kita goyang sejenak Bapak Ibu pakai lagu apa saja yang membuat kita Goyang. semangat loh. Dr. Samsiah Lagu sudah DJ. pakai jilbab nih. Lagu Goyang dulu DJ Sam. sebentar. Lagu dari Turki Pak Julius. Lagu apa Pak Martin? Ini yang jadi operatornya jadi DJ-nya Mas Pras dari Itu Pak Pras itu lagunya bagus-bagus semua. Ah ya udahlah, lagu apa Kan saja dia kita lagi ikut masih DJ-nya ada ya, DJ. ikut DJ-nya. Ya memang cocok kalau Pak Pras yang jadi operator. Luar biasa. Ya, Pak Kita Pras. goyang sejenak walaupun hanya di HP. Senang lihat Daena, mukanya Daena, imut-imut nih Pak Daena. Pras ini. Iya Pak Pras ini itu baby face. Baby face, ya. Iya betul. Silakan musiknya Face. dinaikkan. Kalau kita sudah bermuka tua. Sudah. Siap, Bu Dokter. Asik. Oke. Oke. Silakan Oke, Pak terima kasih Julius. Mas Pras, thank you. Terima kasih. Saya mohon izin untuk mute-kan semua mic ya, karena kita supaya bisa fokus. Nanti mungkin di bagian ketika sudah saatnya goyang lagi kita. Mas Pras DJ-nya akan setia menemani kita semua. Oke, saya mohon izin untuk diberikan akses untuk share screen. Ada beberapa yang ingin saya sharingkan pada pagi hari ini. Mungkin waktunya kurang lebih sekitar 30 menit, mudah-mudahan tidak lebih, meskipun nanti bisa disambungkan dengan tanya jawab. Dan materi yang kedua nanti akan disampaikan lebih penting lagi, karena di situ kita akan dapatkan bagaimana cara memulai bisnis ini dan segera menghasilkan.
Tetapi tentu saja untuk menghasilkan uang harus ada pola pikir yang benar, ada mindset yang benar. Saya mohon Anda juga siap untuk berpartisipasi. Pertama kali saya ingin cek partisipasi Anda. Apakah hari ini sudah sarapan? Sudah pasti sudah, karena sudah jam 10.40 ya. Boleh tuliskan hari ini di kolom chat, apa sarapan Anda hari ini? Saya pagi ini dibikinkan nasi goreng oleh istri. Nasi goreng enak. Nah, apa makanan Anda yang di sarapan hari ini? Bikinan istri. Boleh tuliskan secara singkat, apa sarapan yang Anda makan pada pagi hari ini? Saya nasi goreng. Oh, makan dimsum itu Mbak Rini Jakarta. Enaknya. Kopi plus singkong Pak Kardito dari, wah ini jangan-jangan singkongnya dari singkong di pasar situ ya, dekat Jalan Swadaya. Oh, saya sama dengan Bu Nancy, nasi goreng. Oh, Mbak Sinta makan roti seperti saya 10 hari ada di sama Pak Kardito di Turki. Mas Pras sarapan bubur, pantas langsing. Telur mata sapi sama oseng sawi, oke. Wah, ini sehat nih Mas Taufik nih. Pisang rebus dan kopi. Saya juga ingin tuh makan seperti itu. Bakso dibelikan istri, oke. Tahu dan wortel, oke. Terima kasih teman-teman. Ini tandanya Anda sudah siap secara fisik dan juga bisa berinteraksi lewat chat. Saya senang sekali. Bakar belanga, Dr. Samsia. Wow, apa ini? Menarik sekali ini kelihatannya. Pisang setengah porsi dan nasi uduk. Wow, Bu Tutu Sugiyarti. Nasi campur, Mas Irwansyah. Oke, thank you teman-teman. Nah, Anda sudah sarapan, Anda sudah diberikan musik, dan kita sudah saling memberikan senyum bahagia. Insya Allah mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa belajar. Saya bagian pertama untuk men-sharingkan mindset yang benar untuk memulai bisnis ini. Nah, sebenarnya apa sih kata mindset itu ya? Kok istilahnya agak susah gitu ya? Mindset itu boleh saya dibantu dengan 1-2 kata saja. Kalau mendengar mindset, apa pengertian Bapak Ibu sekalian atau mindset semua? Kalau dengar mindset, boleh tuliskan 1 atau 2 kata di kolom chat. Pikiran. Nah, saya tak tolong tidak disampaikan secara audio, tapi diketik, karena kalau bicara banyak orang nanti kita agak kacau di sini. Pak Taufik sebagai co-host, saya minta tolong bantuan ya untuk cara berpikir atau pemikiran. Oke, thank you Pak Muhammad Yunus juga. Pak Rahmat juga bilang pola pikir. Oke, thank you sekali. Pola pikir seseorang, Mbak Riana. Thank you. Semuanya benar. Nah, mari kita coba samakan persisnya apa sih mindset itu. Saya akan mulai buka dengan file saya seperti ini. Apakah bisa kelihatan dengan jelas? Coba kita lihat ya, supaya saling bisa berkomunikasi. Oke. Mindset yang benar untuk memulai bisnis di One More. Nah, Bapak Ibu, hukum kesuksesan memerlukan mindset. Sebelum saya sampaikan pengertian mindset, saya coba ceritakan sedikit bagaimana ketika pertama kali saya dikenalkan bisnis ini ketika di sekitar bulan Juli akhir oleh Pak Ismet Iskandar Idris, upline kita yang tercinta. Mungkin juga sekalian saya perkenalkan diri siapa saya. Saya dan Pak Ismet dulu sama-sama ada di sebuah perusahaan networking juga. Buat Pak Ismet itu sudah mungkin tahun ke-15 waktu itu. Jadi saya istilahnya, atau tahun ke-12 persisnya. Pak Ismet join tahun 12, saya baru mulai tahun awal, tahun pertama. Jadi saya bisa katakan Pak Ismet ini adalah seorang senior saya, dan kebetulan beliau punya keahlian untuk melatih public speaking. Bulan Juli, 2 minggu sepulang dari Turki, dia menyapa saya, karena kebetulan saya waktu itu ulang tahun, dan Pak Ismet juga belum lama ulang tahun, 2 hari dari saya, kami saling bertegur sapa. Selain Pak Ismet, saya juga kenal baik dengan Ibu Mia, istri beliau, karena waktu saya pernah mengadakan nobar, nonton bareng film dakwah waktu itu, karena saya bersama teman-teman, kebetulan meskipun saya bukan Muslim, tapi saya ikut aktif untuk mempromosikan kerukunan beragama. Saya ikut mengiklankan film dakwah yang dibikin oleh sutradara Itali di sebuah pesantren di daerah Sidoarjo. Dan teman saya aktif terlibat di sana, namanya Ibu Christina Ria Christina tepatnya.
itu menjadi promotornya dan saya bantu dia. Disitulah saya mulai berkenalan dengan suami istri Pak Ismet dan Bu Mia. Nah, waktu bulan Juli itu beliau belum lama pulang dari Turki, ikut Vision Day yang keempat. Dan dia menyapa saya, Pak Julius, apa kabar, selamat ulang tahun, dan lain sebagainya. Mendoakan juga sekaligus menyebut nama istri dan kedua anak saya. Saya doakan Pak Julius, Bu Yudi, Treka, dan Theo sehat. Inilah salah satu ciri seorang leader yang baik, seorang yang membangun relasi yang baik. Dia kenal nama-nama orang-orang yang teman-teman dia. Itulah salah satu ciri baik Pak Ismet ya. Dan selalu mendoakan yang positif. Lalu dia tanya, bagaimana bisnis Pak Julius? Ya Pak Ismet memang agak menurun karena masa pandemi, tapi syukur alhamdulillah puji Tuhan sudah mulai bangkit. Lalu dia tidak secara terus terang menawarkan bisnis yang sedang dia geluti, tapi saya yang bertanya. Karena melihat postingan-postingan dia di Turki. Turki itu salah satu negara idaman saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di Turki itulah, kalau saya dulu belajar sejarah, itu adalah menjadi pusat kebudayaan dari Makedonia, dari Yunani, dari Romawi, lalu ketika pergeseran ada kerajaan Osman ya, Ottoman itu mulai berjaya, Turki di situ yang sangat-sangat meninggalkan sejarah banyak, Bang. Dan saya tahu Nabi saya, tapi juga Nabi Anda semua, Nabi Abraham itu lahir di kota Ur Kasdim, di Turki. Nanti saya ceritakan. Lalu juga ada nama Efesus, Kapadokia, lalu ada nama-nama yang betul-betul buat saya sangat familiar. Lalu saya katakan, Pak Ismet, gimana caranya sampai Turki? Nah, salahnya saya nanya, Pak Ismet senang sekali. Lalu dia katakan, ya Pak Julius, atas izin Allah, saya sekarang menjalankan bisnis One More. Oh, tidak lagi di kelurahan nama. Tidak Pak Julius, saya sudah serius di sini. Dan berkat One More saya bisa sampai ke Turki. Dan dia mohon maaf, dia sharing. Pak Julius, mohon maaf ya, bukannya saya riak, tapi saya ingin berbagi kegembiraan. Lalu dia menyampaikan salah satu statement bonusnya. Mohon maaf ceritanya saya singkat, ya karena waktunya pendek. Dia cerita di bulan Juli 2021 itu total income beliau sudah ada 408.688.000 rupiah. Angkanya cantik sekali. Padahal dia cerita di awal tahun 2021 keadaannya terpuruk, mau sekolahkan anak tidak punya uang. Tapi dia berdoa dan akhirnya bersyukur diperkenalkan dengan bisnis ini. Nah, itu yang terjadi di bulan Juli, Bapak Ibu. Lalu secara saya pelajari, saya ikutin, di bulan Juli itu segitu, lalu bulan Desember mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sampai 1 miliar lebih. Ini buat saya satu kabar gembira betul. Dan singkat cerita, itu bulan Juli 2021 saya dikenalkan, saya mulai join menjalankan mungkin di bulan Agustus, dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah, di gambar yang paling kanan ini tidak sampai setahun, saya kemudian bisa foto berbareng dengan Pak Ismet di Istanbul, tepatnya di Kapadokia. Kapadokia itu yang tempat syutingnya layang-layang putus itu, jalan-jalan ke Turki. Di dalam, bisa lihat ya, di gambar sebelah kanan ada gambar Pak Ismet, ada gambar Mas Tatak yang merentangkan tangan dengan gembira, dan di belakangnya ada saya. Kita semua pakai jaket karena ini pagi hari, cuacanya kelihatannya panas, tapi yang putih-putih ini salju Bapak Ibu. Sehingga suhunya memang kurang lebih antara 1 sampai 2 derajat Celcius. Ini Pak Kartito yang hadir di sana pasti masih terbayang dengan segar nih karena baru beberapa hari lalu. Ini buat saya satu yang patut saya syukuri dan saya bagikan. Nah, dari mana mulainya? Karena kita punya mindset yang betul Bapak Ibu. Saya tidak berpikir lama, saya tidak banyak mempertanyakan, saya tidak banyak bertanya, apalagi mempertanyakan, saya langsung ikut karena saya percaya kepada karakter baik Pak Ismet, karakter baik Ibu Mia. Sehingga ketika dia menceritakan itu, saya tidak pakai ditanya, Pak Julius pengen join? Tidak. Saya langsung mengajukan diri, Pak Ismet bagaimana caranya? Karena saya pernah baca sebuah buku, orang yang sukses itu lebih banyak harus proaktif, harus asertif, harus menyambut, mengejar, bukan hanya menunggu kesempatan, tapi
pikiran kita, hati kita harus selalu terbuka untuk kesempatan baru, dan bahkan melihat ada kesempatan sedikit pun kita kejar, Bapak Ibu. Nah, ini saya tulis secara singkat, tidak ada kesuksesan yang instan, karena saya dengan Pak Ismet juga sudah berusaha di perusahaan yang sebelumnya cukup lama. Pak Ismet 17 tahun, saya 5,5 tahun. Saya begitu yakin bahwa sukses butuh proses dan butuh perjuangan. Sehingga saya waktu itu tekun selama 5,5 tahun berjuang, dan 5,5 tahun itu bonus paling tinggi saya dalam sebulan itu sebagai Leaders Club itu 12,5 juta, Bapak Ibu. Tapi luar biasanya ketika saya diberikan kabar tentang bisnis One More ini, saya tidak pakai lama karena saya punya prinsip, Bapak Ibu, bahwa satu-satunya orang yang bisa memberikan kesuksesan adalah diri kita sendiri. Begitu saya yakin, saya langsung join, langsung saya di paket beli aktivasi, beli paket basic, karena memang punyanya waktu itu uangnya baru yang basic ya, ada uang tapi untuk keperluan lain saya ambil basic. Dan puji Tuhan atas bimbingan Pak Ismet secara online karena masih pandemi, dalam waktu 13 hari saya bisa mendapatkan bonus 13.256.000 rupiah. Dibandingkan di tempat yang lama 5,5 tahun, saya dapat 12,5 juta, itu pun tiap bulan keluar 3,5 juta sampai 4 juta, Bapak Ibu. Nah, ini saya kutipkan juga bahwa kita bisa sukses kalau benar-benar kita percaya dan yakin, bekerja keras dengan tekun, dan bekerja dengan mengikuti sistem, dan dengan harapan bahwa sistem itu nanti yang akan balik bekerja membantu kita semua. Ya, jadi ya, satu kekuatan, ada kesempatan, tidak pakai lama, saya segera sambut, dan meskipun dibilang bisa join gratis, saya tidak mau menjadi amatir, karena katanya kalau gratisan itu amatir. Sedangkan kalau mau profesional, kita harus beli paket. Saya beli paket basic, dalam 2 minggu bisa dapat 13 juta. Saya makin yakin dan sangat yakin bahwa bisnis ini betul-betul memiliki percepatan. 2 minggu hasil 13 juta, 5,5 tahun hasil 12,5 juta. Nah, minggu ketiga Bapak Ibu, kabar baiknya saya meningkat lagi bonusnya kurang lebih 17,5 juta. Lalu saya makin yakin sehingga di minggu ketiga sebelum habis masa 28 hari masa aktif, saya harapkan semua yang ada di sini semua sudah tahu ya tentang, bukan orang baru, tentang One More. Saya tekadkan diri, saya bulatkan tekad untuk langsung join Cool. Dari mana uangnya? Saya ambil sebagian besar semuanya dari bonus yang ada di wallet saya konversi untuk memberi Cool, untuk upgrade sehingga hanya menambah sekitar 2,5 juta, Bapak Ibu. Ya, bonus dengan modal 22,7 juta. Ya, puji Tuhan sekarang sudah berlipat ganda lebih dari 5 kali lipat, Bapak Ibu. Ya, ini mindset yang pertama saya. Hukum kesuksesan itu kurang lebih orang tidak menunggu untuk memulai dengan semuanya sempurna, semuanya jelas, tapi meskipun baru harapan sedikit, dia akan sambut seoptimal mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti profesi lainnya, Anda harus memulai dengan mindset yang benar dan mempelajari keahlian-keahlian tertentu. Nah, tadi soal mindset nanti akan saya olah lagi. Tapi saya akan mencoba berbagi apa saja sih yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, Anda harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga bisa membantu Anda untuk bertumbuh. Kalau tidak ada kejelasan tujuan untuk apa saya bergabung di bisnis ini, maka Anda menyikapinya mungkin ya hanya kalau pengen saja atau kalau suka saja baru ikut Zoom. Tetapi orang-orang yang memiliki impian yang jelas, tujuannya untuk membayar hutang kah, untuk segera punya rumah, atau segera untuk mencari biaya sekolah anak, atau untuk bisa segera membeli rumah, pasti dia akan meletakkan ini dalam prioritasnya. Prioritas pertama pasti tentu harus soal, ya kalau jadi oleh coach saya, prioritas pertama adalah Tuhan kita. Kita tidak boleh melupakan kalau harinya ibadah ya ibadah, saatnya sholat, saatnya ke gereja harus kita ikutin dengan baik.
Yang kedua, keluarga kita. Yang ketiga, pekerjaan utama kita. Yang keempat, mungkin baru bisnis ini, Bapak Ibu. Tetapi hobi seperti Anda mungkin hobi lihat sinetron, hobi Anda untuk mancing, hobi Anda untuk mungkin ikut arisan sana-sini, ikut mungkin olahraga badminton, itu kalau saya kurangi, Bapak Ibu. Saya betul-betul ingin membuat One More ini menjadi sarana jalan saya untuk mencapai impian saya. Bisa melunasi hutang, bisa mungkin memperbaiki beli mobil yang baru, karena sudah ada 2 mobil, bukan beli dari nol, tapi beli mungkin yang lebih sehat, model baru, lebih bisa beramal, dan sebagainya. Itu saya petakan dalam kepala saya tulis di kamar baca di bawah saya, itu ada semacam board yang isinya adalah tujuan-tujuan saya dan impian saya. Nah, yang kedua, kita juga dituntut untuk punya keahlian membentuk tim, membentuk gerombolan, tim bisnis, mencari talenta-talenta yang unggul. Jangan mencari talenta-talenta yang justru di bawah kita, atau kita yang punya kualitas yang kurang bagus. Maka kalau dalam sponsori, sebisa mungkin sponsori yang level atau skala prioritas 2, yang kurang lebih 2 itu sama dengan kita kualitasnya. Kualitas flexibility, dinamisnya, ambisiusnya, dan juga teachable-nya, FDAT singkat. Yang belum tahu persis tidak apa-apa. FDAT masukkan dulu dalam kepala kita, fleksibel, dinamis, ambisius, dan teachable, nanti suatu saat akan ada trainingnya. Bisa mungkin sponsori yang FDAT-nya sama dengan kita, atau lebih-lebih yang lebih unggul dari kita, lebih tinggi dari kita. Dia mungkin punya profesi yang jauh lebih baik dari kita, mempunyai kemampuan finansial lebih baik dari kita, itulah yang akan menjadi tim bisnis unggulan kita. Bisa tidak Pak Julius kalau orangnya tidak punya uang, tetapi punya ambisi untuk maju besar? Bisa Bapak Ibu, dan saya nanti akan berikan contohnya. Secara keuangan dia tidak bisa, tetapi harus diimbangi dengan kualitas lain yang excellent. Keuangannya misalnya nilainya 1, tetapi bagian ambisinya dia nilainya 3. Orangnya punya kemauan keras, kerja keras, dan tidak kenal lelah, tidak mudah menyerah. Nah, itu bisa kita kombinasikan. Nanti soal kriteria ini bisa dikomunikasikan atau dikonsultasikan kepada orang yang mengundang Anda atau upline Anda, atau tanya kepada saya atau Pak Taufik ya. Nah, lalu yang ketiga, kita pintar mengundang, punya keterampilan mengundang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan orang. Lalu harus berani mempresentasikan, harus berani menawarkan produk maupun menawarkan bisnisnya. Nah, ini mungkin bisa dilatih pelan-pelan Bapak Ibu. Tapi kalau sudah join sekitar sebulan, 2 bulan, tidak berani bilang bahwa ini produk bagus, tidak berani bilang bahwa ini bisnis bagus, ya saya bisa bayangkan maka Anda akan berjuang sendiri dan kalau berjuang sendirian, setiap kali meeting pun hanya sendirian, pasti bonusnya juga bisa akan berat Bapak Ibu. Tidak ada perkembangan signifikan. Nah, presentasi, mengundang itu bisa kita latih. Yang ketiga juga kemampuan untuk memfollow up. Nah, saya presentasi misalnya Pak Tatak itu juga perlu di follow up berkali-kali. Juga Pak Taufik, saya presentasi sekali, beliau masih belum percaya. Presentasi 2 kali, dia masih menolak. Presentasi 3 kali, beliau masih yakin dengan bisnis yang lama. Padahal saya tahu di bisnis lama itu makin berat, bonusnya tidak ada. Nah, inilah kekuatan kita follow up berkali-kali, mungkin 7 kali, 9 kali, 10 kali, baru join, dan itu ketahanan itu sangat diperlukan Bapak Ibu. Nanti mungkin Pak Taufik bisa ceritakan berapa kali saya memfollow up beliau, dan akhirnya klik betul bahwa bisnis One More ini menjadi satu bisnis yang sangat patut diperjuangkan. Lalu keterampilan yang ke-6, menolong orang lain untuk menjadi pelanggan atau mitra bisnis. Sering saya ditanyakan, Pak Julius, lebih mana sih? Lebih mana yang lebih penting, jualan produk, menawarkan produk, atau menawarkan peluang bisnisnya? Nah, jawaban saya, yang pertama, penting untuk menjual produk supaya Anda dapat keuntungan langsung, karena Anda baru join awal-awal, sehingga membutuhkan fasilitas bonus itu banyak. Yang kedua, menjadikan mereka sebagai mitra bisnis jauh lebih penting. Jadi pilihannya hanya ada penting dan lebih penting.
tidak ada yang tidak penting, dua-duanya penting. Ya, Bapak Ibu ya. Lalu yang ketujuh, membantu agar tim Anda, tim kita masing-masing segera mandiri dengan menggunakan alat bantu. Bisa datang pertemuan ikut Zoom, bisa menceritakan bagaimana cara membimbing orang baru ikut Zoom, cara downloadnya dan lain sebagainya, dan cara belanjanya, dan semuanya. Dan lebih-lebih dibimbing mereka untuk segera dapatkan hasil. Nah, pembicaraan kedua yang nanti, itu bicara soal uangnya. Bagaimana dalam bisnis One More ini segera dapatkan hasil. Kalau kita akan dilatih oleh Pak Taufik, dibeberkan caranya, bagaimana mendapatkan bonus triliunan, bonus 3D ya, lalu bisa dapatkan bonus 4x4. Dan saya jamin kalau Anda simak dan Anda lakukan, Anda bisa dapat bonus 3D dan bonus 4x4, maka Anda akan bisa gajian tiap minggu. Dan gajian tiap minggunya dalam dolar, Bapak Ibu. Ya, dan kuncinya semua dari 7 langkah ini adalah learn, yang tetap belajar. Karena kalau kita tidak belajar, pasti kita cara melakukannya sesuai dengan keinginan diri sendiri atau kurang teratur. Nah, setelah belajar kita lakukan atau do, dan yang terakhir kita ajarkan Bapak Ibu. Oke. Nah, saya mohon izin untuk minum dulu. Badan masih kurang fit sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya. Ini saya cerita mengenai mindset sekarang. Apa itu mindset ya? Daripada saya ceritakan definisinya dulu, saya akan ceritakan sebuah cerita. Cerita cerita kakek saya sendiri. Kakek saya itu seorang petani, dan juga sekaligus orang kepala desa di sebuah kampung kecil di Sleman, di Yogyakarta sebelah utara. Ini ingatan yang masih tersisa di saya, karena ya waktu kecil saya masih bertemu dengan kakek saya. Dia rumahnya itu agak di atas tebing begitu ya, di bawahnya lembah, ada begitu banyak sawah dan kolam. Nah, kakek saya mempunyai juga memelihara sapi dan punya gerobak, karena zaman itu cara kerjanya adalah sebagai petani dan pedagang. Mempunyai sapi yang gemuk-gemuk, mempunyai gerobak, saya masih ingat, kadang ikut mereka naik gerobak, kadang mengambil bambu dan lain sebagainya. Dan di antara pojokan rumah ada kentongan, tapi kentongannya tidak seperti yang digambar tengah ini. Kentongannya itu kalau dari orang Jawa mungkin tahu ya, dari bonggol kelapa, itu besarnya sepemenukan saya ya, orangnya gemuk gitu ya, besar sekali kentongannya. Nah, kentongan itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk mengundang orang bila harus berkumpul di pendopo. Di pendopo rumah untuk rapat kampung, rapat apa desa. Dan saat itu belum ada HP. Maka alat kerja kakek saya, satu, dia punya ladang dan sawah, sehingga ada gerobak, ada sapi, ada kentongan, ada tikar, Bapak Ibu. Nah, ini ibaratnya adalah paradigma atau mindset ketika kerja di tahun 70-an. Saya lahir tahun 67. Inilah pola kerja, alat kerja yang dipakai oleh kakek saya. Kalau sekarang, mungkin alat kerja kita harus beda, Bapak Ibu. Tidak lagi menggunakan gerobak, tapi menggunakan mobil, menggunakan motor. Alat panggilnya tidak menggunakan kentongan, tapi handphone untuk menceritakan atau mewartakan. Dan yang ketiga, pertemuannya bisa online atau offline. Kita bisa pakai Zoom. Ini adalah cerita tahun 70-an. Nah, lalu tahun 80-an, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini masih ingat bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, dengan sanak saudara, dan lain sebagainya. Saya tahun 83 hidup di asrama, sangat senang sekali kalau mendapatkan surat dari orang tua saya. Atau saya juga punya sahabat pena, waktu itu ada di Tulungagung, ada di Meksiko, ada di beberapa negara, karena saya dilatih juga pakai bahasa Inggris, atau ngirimkan ke kedutaan, akhirnya jadi sahabat pena, sering kami berkirim surat. Atau mungkin teman-teman juga masih ingat, namanya kartu pos di bagian tengah ini ya. Ada kartu pos, kita kirimkan pesan singkat, ditempelin gambarnya, ditempelin perangko, lalu kita masukkan dalam kotak pos. Mungkin 5-3 hari baru sampai. Pesannya pun harus hanya singkat, tidak bisa banyak.
Nah, ini cara berkomunikasi zaman itu, tahun 70-80. Sekarang Bapak Ibu, adakah yang masih memakai surat untuk berkomunikasi? Atau saya tanya, kapan terakhir Anda menulis surat Bapak Ibu? Boleh tuliskan di kolom chat, saya ingin lihat. Siapa yang menulis surat, berapa tahun terakhir yang mungkin bisa membantu saya untuk menuliskan. Saya sendiri menulis surat waktu itu untuk sahabat saya yang dia tugas di Mikronesia. Mikronesia itu di sebelah Pulau Hawaii itu tahun 92. Terakhir saya menulis surat 1992. Boleh tuliskan di kolom chat Anda menulis kalau masih ingat. Pak Pras. Nah, tapi teman-teman sambil saya lanjutkan ya. 97 Mbak Riana ya, saya 92. Pak Hilman tahun 90 ada kurang lebih sama dengan saya ini kelihatannya. Bu Suni 95. Nah, kalau zaman sekarang Anda masih menulis surat dan dipostkan, mungkin Anda diketawakan oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena sekarang ada cara yang sangat mudah, yaitu lewat handphone kita. Kita bertukar atau menyampaikan komunikasi berita pakai handphone kita. Bahkan juga tidak hanya teks, tapi juga sambil bisa video call seperti yang gambar kanan bawah. Oke ya, Pak Joy Resi tahun 99. Belum pernah kirim surat. Nah, ini pasti ini anak muda ini Mbak Rani ini ya, bisa dibayangkan. Zamannya sudah beda, teman-teman. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena nanti ada berkaitan dengan bisnis kita, Bapak Ibu. Saya tambahkan sekali lagi. Apa itu mindset? Mindset adalah suatu sikap mental atau pola pikir. Jadi semua jawaban teman-teman tadi sangat betul ya. Oh, Pak Rahmat Bala 2004 masih bikin surat cinta. Wow, keren-keren. Bu Isma 2007 bagian iklan menyurati bupati. Oke, terima kasih. Nah, saya boleh lanjutkan ya. Mindset adalah suatu sikap mental atau disposisi tertentu yang menentukan respon kita dan cara kita memaknai terhadap suatu fakta atau situasi yang kita hadapi. Saya kembali kepada tawaran Pak Ismet. Pak Ismet mengatakan pada waktu itu, Pak Julius, terima kasih Pak Julius menerima secara positif apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan. Karena ada juga banyak teman-teman yang mencibirkan saya. Dia mengatakan, lu Ismet memang bisnis apaan itu? Kamu aja lagi gagal, ngapain nawar-nawarin. Nah, hal-hal itu diceritakan oleh Pak Ismet ketika awal-awal dia join di bisnis ini. Ada yang hanya ngasih jempol, ada yang hanya mengatakan, oh top, oke, lanjut bro, gitu ya. Tetapi ada juga yang mengatakan, Pak Ismet tolong ajarin saya. Dan sekarang Bapak Ibu, orang-orang yang menyerahkan diri, yang membuka hati, membuka pikiran, dan akhirnya bekerja sama dengan Pak Ismet, banyak yang sudah berhasil. Siapa itu? Ada Pak Mustaqim Abbas, ada Pak Bowo, ada lagi Pak Doni Lawing, ada Pak Elang, ada Bu Sri Itami, ada Bu Tari, dan sebagainya. Nah, itu mindset yang membedakan antara orang gagal dan sukses, Bapak Ibu. Ketika dia mempunyai pola pikir yang bagus, maka dia akan menyambut itu sebagai suatu peluang emas. Sama-sama faktanya, bisnis transdermal, tetapi bisa disikapi dengan berbeda. Maka mindset atau pola pikir itu sangat penting untuk mempengaruhi perilaku, kata-kata, dan tindakan kita. Di mana ketiga hal itu akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Nah, lalu apa mindset saya yang saya pegang pada waktu itu yang ada di bagian kanan yang saya tulis dengan warna merah. Begitu saya diberitahu oleh Pak Ismet mengenai One More ini, saya katakan pada diri sendiri, sejak saat ini, saya sendiri yang bertanggung jawab penuh atas bisnis ini. Ini adalah bisnis saya, bukan bisnisnya Upland, bukan bisnisnya Pak Ismet, bukan bisnisnya Pak Rudi Simon, bukan bisnisnya Mr. Gurkan, bukan bisnisnya downline saya. Saya waktu itu sudah dalam waktu yang singkat bisa mengajak Bu Riana, bisa mengajak Pak Budi, Pak Tatak, Bu Indri, bahkan Bu Indri itu termasuk orang yang saya diajak oleh Pak Ismet untuk conference call, bicara langsung dengan Mr. Gurkan di Turki sana.
Sejak itu saya katakan, saya tidak akan mengeluh, saya tidak akan menyalahkan siapapun, dan saya akan mewujudkan impian saya melalui One More ini. Inilah mindset yang saya tetapkan begitu saya diperkenalkan pertama kali oleh Pak Ismet. Nah, sekarang saya, ini slide yang terakhir, tapi sebelum sampai slide yang terakhir, saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu. Sebuah cerita. Ini ceritanya mungkin lebih memudahkan daripada saya menyampaikan berbagai definisi mengenai apa itu One More. Seperti tadi saya sampaikan, mindset adalah pola pikir, suatu sikap mental. Nah, atau kita sebut, saya senang dengan menggunakan peta mental. Kenapa peta mental? Karena kita kalau mau menuju sesuatu tempat, kalau mental kita itu jelas, mohon maaf nih ada tulisan dari Bu Ismawati. Oh, oke. Baterainya habis. Oke, teman-teman. Kemudian nanti ya memang harus dipersiapkan ini ya. Oke. Nah, sebelum masuk Zoom, baterainya harus full. Oke, terima kasih ya. Nanti belajar lagi ya. Tapi ya jadinya agak tertunda. Peta mental itu sangat dipentingkan. Karena peta mental itu adalah panduan internal masing-masing dari kita untuk bisa mencapai sukses Bapak Ibu. Contohnya bagaimana? Saya berikan ilustrasi demikian. Ada seorang kakek kelahiran di Jakarta, itu tahun 1919, sudah sangat tua ya dia ya. Karena ceritanya ini cerita lama ini. Lalu dia selama tahun 1919 atau ketika itu sampai tahun 1080-an tinggal di Jakarta. Dan dia menjadi sopir taksi. Taksi kalau yang teman pernah di Jakarta ya. Nah, tetapi sejak tahun 1980 dia pindah ke Medan. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, dia karena sebagai sopir taksi itu sangat kenal seluk-beluk jalanan di Jakarta. Ya. Nah, suatu ketika dia sudah tinggal di balik ke Medan, lalu dia kangen. Dia ingin mengunjungi cucunya yang ada di Durensawit. Nah, apa yang terjadi? Dia itu diajak oleh anaknya, dijemput oleh anaknya ke Medan dan dibawa ke Jakarta dengan naik pesawat. Nah, yang ketika mendaratnya pesawat tahun 1990, pasti mendaratnya bukan lagi di Kemayoran, mendaratnya di Soekarno-Hatta. Dia heran, bertanya sama anaknya, loh kenapa kita mendaratnya kok bukan di Kemayoran? Karena dia memikirnya pakai mental peta yang lama, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan, kalau dia datang sendiri ke Jakarta, pasti dia yang ada dalam pikirannya adalah akan mendarat di Kemayoran atau di Halim. Tetapi karena Halim sudah tidak ada lagi sebagai di Kemayoran tidak lagi sebagai bandara, dia mendaratnya ada di Soekarno-Hatta atau di Cengkareng. Nah, dia bingung, dia nggak tahu, jalan-jalan semua sudah berubah karena dia mengatakan dalam dirinya, kok Jakarta sudah beda. Itu karena mental dia atau mindset-nya sudah berubah, Bapak Ibu. Banyak orang juga di dalam bisnis ini melakukan dengan pola-pola lama. Dia mental pakai di perusahaan lama, atau dia pakai mental sebagai seorang manajer yang mengatur sana-sini, main tunjuk sana-sini, tidak bisa dilakukan di bisnis networking, Bapak Ibu. Karena di bisnis networking di One More ini, semuanya bukan berdasarkan perintah, tapi berdasarkan keteladanan. Dia sendiri yang harus melakukan presentasi sebelum dia memerintahkan atau mengajari yang lain. Dia sendiri yang harus mengundang sebelum dia menceritakan pada buat orang lain untuk menyuruh-nyuruh mengundang. Jadi, orang seringkali gagal melakukan bisnis di One More atau di bisnis networking ini karena pakai pola mental yang lama. Nah, sekarang apa sebenarnya mental yang harus diperbarui, Bapak Ibu? Ini ada dalam slide 9 poin yang terakhir ini. Nah, mari kita coba lihat apa saja yang perlu diperbaiki. Pertama-tama yang harus dipahami adalah kita bukan jualan obat, bukan jualan suplemen, tetapi yang harus dipahami bahwa kita menawarkan suatu teknologi baru dalam bisnis ini. Teknologi yang dihasilkan dari riset yang sangat panjang, berdasarkan keilmuan,
dari perusahaan farmasi. Jadi kita bukan perusahaan semata-mata distributor, tapi kita sendiri One More ini adalah perusahaan yang menciptakan alat ini sendiri, yaitu PT One More Medical Sanagi, dan itu dijabarkan atau nanti didistribusikan lewat model networking. Nah, kenapa Transdermal menjadi pilihan? Karena ini adalah cara yang tercepat untuk memasukkan obat atau vitamin dalam tubuh kita. Berbeda dengan cara yang kita sudah kenal dengan sejak lama, yaitu dengan cara oral maupun disuntik. Yang ini adalah keunggulan kita, cara transdermal nano system. Nah, keunggulan ini yang harus kita pahami. Lalu yang kedua, merupakan hasil riset panjang yang sudah diakui dunia. Diakui oleh otoritas yang bertanggung jawab dan juga punya sertifikasi halal. Yang ketiga, produk berkualitas yang sudah diterima dengan sangat baik di Eropa, dan kita tahu Eropa mempunyai tuntutan yang sangat tinggi untuk produk-produk kesehatan. Dan yang berikutnya juga sudah diakui oleh FDA dan menjadi vendor WHO. Ini adalah hal-hal yang betul-betul harus kita yakinkan diri kita bahwa kita menawarkan suatu produk dengan nilai yang sangat tinggi. Ya. Lalu yang keempat, itu kita menawarkan suatu metode, suatu cara untuk melakukan hidup sehat, itu dengan cara kita sebutnya the future self-medication. Kita bisa lakukan sendiri tanpa harus melibatkan keahlian tertentu seperti perawat atau dokter. Kita pelajari, bisa kita tempel sendiri, sangat praktis Bapak Ibu. Nah, dari sisi bisnisnya, kita ini diberikan kompensasi yang sangat tinggi. 86% yang akan dijabarkan menjadi 8 bonus. Tetapi kalau kita hitung-hitung dari bonus sampai 1 sampai 5, itu akumulasinya kurang lebih sudah 47%. Maka saya bilang bonus ini kalau kita lakukan dengan segera dalam waktu 28 hari atau bahkan 14 hari, kita akan segera bisa dapat penghasilan yang bagus karena sudah hampir 50% dari bonus yang disiapkan oleh perusahaan ini sudah bisa kita langsung ambil dalam 18 hari itu atau dalam waktu 28 hari. Tidak perlu menunggu lama. Sehingga di sini juga banyak orang yang punya penghasilan meskipun baru join dan lakukan dengan serius, join dan aktivasi, lalu 14 hari kemudian atau 28 hari kemudian sudah punya penghasilan lebih dari 10 juta Bapak Ibu. Dan yang ketujuh, bisnis kita didukung dengan sistem IT, digital dan e-commerce, dan support ongkos kirim gratis seluruh dunia. Ini yang tidak bisa dilawan oleh banyak perusahaan lain. Lalu yang terakhir, tidak ada kewajiban tutup poin, bahkan istilahnya modal itu cukup sekali kalau kita rajin selalu melakukan dapat bonus 2+1. Tidak perlu keluar uang sendiri untuk menutupi bisnis ini supaya akun kita tetap hijau. Dan yang ke-9 yang saya sangat suka, bisnis ini bisa diwariskan. Nah, Bapak Ibu, mungkin cerita saya terlalu cepat, tetapi karena waktunya sangat pendek dan saya sangat ingin langsung Bapak Ibu belajar teknisnya bagaimana sih persisnya caranya mendapatkan bonus 5-17,5 juta, nanti akan disampaikan oleh pembicara kedua, yaitu Bapak Muhammad Taufik, yang sangat luar biasa. Akhir kata Bapak Ibu, saya kemarin selama di Turki bertemu dengan banyak orang. Ya, pertama berangkat dengan hampir 300 orang dari Indonesia, ini satu yang luar biasa. Bisnis One More belum lama ada di Indonesia, baru tahun 2021 awal. Ya, dan itu sudah bisa memberangkatkan 300-an orang dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Dari Papua, dari Payakumbuh, dari Tanjung Balai, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Garut. Aduh, luar biasa Bapak Ibu. Yang belum ada banyak itu mungkin dari Gorontalo. Dari Bekasi masih ada banyak lagi. Dari Bogor juga belum banyak. Sehingga kesempatan Anda yang ada di ruangan ini, Anda di Gorontalo, Anda di Kupang, ada di Kupang kemarin hanya satu, hanya Pak Kornel. Dari Bogor, Mas Pras juga ditunggu, Mbak Rani ditunggu. Dari Bandung kemarin saya ketemu ibu dan anak, tapi ada Pak Hilman, semuanya harus berangkat tahun depan Bapak Ibu. Yang kedua, saya ketemu dengan orang-orang dari Eropa. Mereka bukan orang-orang yang sengsara. Mereka bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
Mereka profesionalisme, kelihatan dari figur baju yang dipakai, cara bertutur kata, saya banyak ngobrol dengan mereka. Dan mereka ternyata banyak kalangan profesional yang juga melakukan bisnis ini. Kalau mereka yang di Eropa, yang sudah punya kehidupan mapan, mau melakukan bisnis ini, kita yang di Indonesia diberikan gaji dolar, tidak perlu kita pintar bahasa Inggris, tidak perlu kita harus keluar, tapi bisa dikerjakan di kampung Anda, di kota Anda. Anda bisa membuka bisnis ini dimanapun juga, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan boleh juga membuka di Malaysia, di Bangladesh seperti Bu Isma, di Filipina. Semuanya masih terbuka lebar, Bapak Ibu. Dan Anda semua akan diberikan imbalan dolar. Bapak Ibu, Pak Ismet, Pak Haji Naim, Pak Rudi Simon, Pak Mustaqim Abbas menjadi contoh-contoh penerobos. Mereka punya mindset baru bahwa dalam bisnis masa sekarang itu bisa mendapat meraup dolar meskipun dalam masa pandemi, meraup dolar dan mengubah kehidupan yang jauh lebih berkualitas. Bahkan mereka juga bisa berderma buat masjidnya, buat rumah-rumah yatim piatu. Dan itu luar biasa, Bapak Ibu. Kita mengalami kegembiraan full kemarin selama 9 hari. Dan saya yakinkan Bapak Ibu sekalian, bisnis ini patut diperjuangkan Bapak Ibu. Ubah mindset Anda. Kalau Anda masih banyak alasan, kuburkan alasan itu seperti kata Pak Kupang. Seperti kata Pak Kornel Kupang. Kuburkan alasan jauh-jauh, buang jauh-jauh. Kalau Anda punya impian yang hebat. Tetapi kalau Anda masih hanya beralasan, saya tidak punya waktu, saya tidak punya uang, Anda mungkin hanya bisa mengukurkan impian Anda. Mungkin utang tidak terbayar, anak-anak tetap tidak bisa sekolah, dan itu mengerikan Bapak Ibu. Mari kita berjuang bersama di bisnis ini, bekerjasama dengan upline dan downline. Kita bangun dengan semangat yang sangat, tekad yang kuat, supaya kita bisa mencapai impian kita. Sekian dari saya Bapak Ibu, nanti kita masih akan lanjutkan dengan acara yang kedua yang jauh lebih dahsyat dari Pak Taufik, untuk bagaimana cara persisnya mendapatkan uangnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Pras sebagai MC di acara How to Start pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata yang tidak pas buat Anda semua, tapi dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin Anda semua berhasil lewat bisnis ini. Terima kasih Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Pras, MC kita. Kita Baik, sambut terima kasih Pak Julius. Wow, luar biasa sekali motivasi pagi ini. Kita dapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari seorang leader besar, yaitu Bapak Julius Widantoro dari Jakarta. Saya hanya ingin menggarisbawahi kalimat